illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibunda, para orang tua kami, bapak-bapak, jamaah yang berbahagia, dan anak-anak kami yang kami banggakan. Pada malam yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan kajian akhlak kita. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa kajian kita itu seminggu kajian fikih, kemudian di minggu yang selanjutnya kajian akhlak. Karena di pertemuan sebelumnya kita telah mengaji fikih, maka hari ini kita akan mengaji akhlak. Adapun kaji kita pada malam yang berbahagia ini itu tentang adab-adab Jumat. Ketahuilah bahwasanya hari Jumat itu merupakan salah satu Id bagi kaum muslimin. Jadi selama ini kita beranggapan Id itu hanya Idul Adha, hanya Idul Fitri. Padahal hari Jumat itu juga salah satu Id atau hari besar bagi umat Islam. Dan sholat Jumat yang dikerjakan di hari Jumat itu adalah sebaik-baik sholat. Jadi kalau ditanya apa sholat yang paling afdol, sholat yang paling afdol adalah sholat Jumat. Makanya parah orang tak mau sholat 5 waktu, lebih parah lagi yang tak ondak sholat Jumat. Kalau sholat Jumat pun tidak, berarti udah parah bonah kalau itu. Saking mulianya hari Jumat, bahkan kemuliaan hari Jumat itu melebihi kemuliaan Idul Fitri dan Idul Adha. Saya ulangi Bapak Ibu, saking mulianya hari Jumat, bahkan kemuliaan hari Jumat itu melebihi kemuliaan Idul Fitri dan Idul Adha. Makanya gawat kita ini. Kenapa?
Sering sekali kita mengabaikan kemuliaan hari Jumat. Kalau Idul Fitri bersemangat, Idul Adha juga tak kalah semangat. Masuk Jumat biasa-biasa saja. Padahal hari Jumat itu bahkan lebih utama daripada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Tapi ada satu hari yang lebih utama dari hari Jumat, Pak. Udah kita lewati, Bu. Ada hari yang lebih utama daripada hari Jumat. Udah kita lewati beberapa waktu yang lalu. Hari apa, Pak? Hari Arafah. Hari Arafah. Jadi hari Arafah lebih utama daripada hari Jumat. Dan kemuliaan hari Jumat itu menjadi keistimewaan yang diberikan untuk umat Nabi Muhammad. Sampai di dalam riwayat disabdakan oleh Rasulullah, inna lillahi azza wa jalla fi kulli jumu'atin sitami'ati alfin atiqin minan nar. Sesungguhnya Allah pada setiap hari Jumat memiliki 600.000 pembebasan dari api neraka. Khusus di hari Jumat Allah berikan kita 600.000 pembebasan dari api neraka. Masa dari 600.000 itu satu pun tak dapat? Sampai disebut pula dalam riwayat, man mata yaumal jumu'ah, barang siapa yang meninggal pada hari Jumat, au lailatal jumu'ah, atau pada malam Jumat, kutiba lahu ajru syahid, maka dicatatkan untuknya pahala orang yang mati syahid, wa uqiya fitnatal qabri, dan dijaga pula ia dari fitnah kubur. Bahkan pada hari Jumat ada saat di mana Allah menyembunyikan suatu masa di mana kalau kita berdoa di dalamnya pasti Allah akan mengabulkan. Kalau pas kena di situ pasti diijabah Allah. La yuwafiquha 'abdu muslim yas'alullah ta'ala fiha hajatan illa a'tahu iha. Tidaklah seorang muslim meminta pada waktu tersebut kecuali Allah akan mengabulkan permintaan hambanya tersebut. Kapan itu Ustaz waktu yang Allah sembunyikan itu? Di Jumat terakhir atau setelah asar di hari Jumat sebelum masuk waktu maghrib. Jadi antara asar menuju maghrib, Bapak carilah itu, di antara itu ada saat di mana kalau kita berdoa pas di waktu tersebut maka Allah pasti akan mengabulkan doa kita. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa adab yang jangan sampai kita lupakan. Yang pertama, ya. Ini Pak, kalau mengajinya mengaji fikih ini enggak dijelaskan itu. Tapi karena mengajinya akhlak ini disampaikan. Di antara adab pada hari Jumat, hendaklah bersiap-siap menyambut hari Jumat. Jadi awak siapkan memang. Kapan kita mempersiapkan diri untuk menyambut hari Jumat?
dari hari Kamis. Jadi dari hari Kamis kita sudah mempersiapkan diri. Kapan persiapannya Ustadz? Setelah asar di hari Kamis. Di antara bentuk persiapan kita bersihkan baju yang hendak dipakai hari Jumat. Termasuk pula dengan memperbanyak tasbih. Kemudian istighfar. Dari Kamis ba'da asar udah persiapan kita. Banyak kita bertasbih, banyak kita beristighfar. Bahkan hingga dikatakan sesungguhnya kemuliaan waktu pada hari Kamis ba'da asar itu setara seperti kemuliaan pada waktu di hari Jumat setelah asar. Jadi besok hari Jumat, ini hari Kamis ba'da asar, mana baju yang hendak dipakai, kalau belum dicuci, kalau belum gosok, digosok. Sompatkan diri untuk beristighfar dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk pula adab di hari Jumat, yaitu mandi Jumat. Mandi sunnah Jumat. Kapan mulai waktunya Ustadz? Begitu masuk waktu subuh di hari Jumat, maka disitulah kita memasang niat mandi Jumat. Kalau mandi udah pasti mandi. Sama seperti mandi Idul Adha. Kalau mandi udah pasti mandilah. Tak pala pun hari Jumat mandinya awak. Tapi apa yang membedakan antara ibadah dengan bukan ibadah? Yaitu niat. Kalau mandi awak tak berniat, tak ada pahalanya. Maka Jumat mulai dari masuknya waktu subuh sudah bisa kita memasang niat mandi sunnah Jumat. Masuk siraman pertama dari atas kepala, nawaitul ghusla liyaumil jum'ah, atau nawaitu ghusla yaumil jumu'ah sunnah lillahi ta'ala. Sengaja aku mandi sunnah Jumat karena Allah Ta'ala. Man tawaddu'a yaumal jumu'ah fabiha wa ni'man. Barang siapa yang hanya mencukupkan diri berwuduk di hari Jumat, maka yang seperti itu sudah cukup baginya. Wa man ightasala fal ghuslu afdal. Namun bagi siapa yang memilih untuk mandi tidak cukup dengan berwudu, maka mandi itu lebih utama baginya. Ini tidak terkecuali bagi perempuan yang tidak diwajibkan untuk sholat Jumat. Jadi ibu bisa mengamalkannya juga. Termasuk pula adab Jumat adalah memakai pakaian terbaik di hari Jumat. Kalau hari Jumat pakailah pakaian terbaik. Hari besar ini bah. Awak kadang teringat pakai pakaian terbaik hari Idul Fitri saja. Tapi hari Jumat tidak. Terutama bagi laki-laki. Kalau sholat Jumat pakai pakaian terbaik. Terbaik itu yang cemana Ustaz? Gak mesti yang mahal, gak mesti yang mereknya terkenal. Terbaik itu yang pertama berwarna putih. Kemudian terbaik itu adalah pakaian yang memang kita khususkan untuk sholat Jumat. Nah itu Pak. Dan pula itu pakaian Bapak Bekorojo itu pula pakaian untuk sholat Jumat.
Kalau bisa bedakan. Ilbasu min thiyabikumul bayat. Kata Rasulullah, pakailah pakaian yang berwarna putih. Fa innaha min khairi thiyabikum. Karena sesungguhnya pakaian berwarna putih adalah sebaik-baik pakaian. Dan jangan lupa memakai wangi-wangian. Di samping elok baju awak, cantik, pakai juga minyak wangi. Sebaik-baik parfum laki-laki adalah yang kuat aromanya, namun lemah warnanya. Sedang sebaik-baik parfum bagi perempuan adalah yang lemah aromanya, namun kuat warnanya. Jadi kalau laki-laki pakai sewangi mungkin, tapi perempuan jangan pakai terlalu wangi. Jangan lupa pula kalau udah masuk hari Jumat Bapak Ibu, lakukan sunnah-sunnah fitrah. Apa sunnah-sunnah fitrah? Sunnah-sunnah yang berkenaan dengan kebersihan diri. Cabut bulu ketiak, Pak. Hari Jumat cabut bulu ketiak, jangan dibiarkan kayak semak belukar. Termasuk pula mohon maaf, mencukur kumis. Kalau jenggot sunnah dipanjangkan. Termasuk pula apa? Memotong kuku. Jadi kalau bisa motong kuku tuh pilih hari Jumat. Pilih dari jari yang memang disunnahkan untuk diutamakan terlebih dahulu. Motong kuku tuh mulai dari jari telunjuk kanan, kemudian tongah kanan, kemudian manis kanan, kemudian kelingking kanan, baru ibu jari yang kanan. Kemudian kalau tangan kiri mulai dari kelingking kiri, kemudian manis kiri, tongah kiri, telunjuk kiri, baru ibu jari kiri. Kalau kaki dari yang paling kanan menuju yang paling kiri. Kemudian termasuk pula adab Jumat bagi laki-laki. Nah, ini khusus laki-laki. Hendaklah pergi ke masjid sesegera mungkin. Kecuali bagi khotib dan imam. Kalau khotib tuh, imam tuh adabnya datang belakangan, Pak. Jangan Bapak kosal nengok khotib lah mau datang, imam lah mau datang, cemana Ustaz? Bukannya datang lebih awal malah kasih contoh yang buruk. Bapak yang tak paham. Kita khotib tuh, imam tuh justru adabnya datang belakangan. Kemudian berjalanlah menuju masjid dengan pelan-pelan dan dengan hati yang tenang. Jadi jangan nak buru-buru. Jangan. Polan awak. Kalau naik kereta polan, kalau berjalan juga polan. Hati tenang, jangan gelisah. Karena makin cepat Bapak datang, makin besar pahala itu. Hingga dalam riwayat dikatakan, man raha ilal jumu'ati fi sa'atil ula faka'annama qarraba bananatan. Barang siapa yang pergi sholat Jumat dan dia masuk kelompok pertama yang datang cepat, maka dia dapat pahala seperti bersedekah seekor onta. Bapak yang pertama sampai ke masjid itu, Pak. Nyampe Bapak masjid itu masih sepi. Maka Bapak dapat pahala seperti bersedekah seekor unta. Bukan murah unta itu, Bah. 35 juta. Wa man raha bi sa'ati tsaniyah fa ka'annama qarraba baqaratan.
Barang siapa yang pergi menuju Jumat dan dia masuk kelompok kedua, maka dia dapat pahala seperti bersedekah seekor sapi. Mantap juga. Ya kan? Kalau sapi itu gomuk-gomuk, lembunya banyak nang kurus. Wa man roha pisaati salisati faka'annama qarraba kabshan. Dan barang siapa yang kedatangannya menuju Jumat masuk kelompok yang ketiga, maka dia dapat pahala seperti bersedekah seekor kambing. Kambing pun jadi, ya kan? Udah agak rame nih, Bapak baru nyampe. Sompatlah Bapak sholat tahiyatul masjid. Wa man raha bi sa'ati rabi'ati faka'annama qarraba dajajatan. Ada pula datang, udah naik lagi khatib. Tuh. Udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada juga Pak pahalanya. Dapat pahala seperti bersedekah seekor ayam. Wa man roha bisa'atil khamisati faka'annama qarraba baidotan. Ada pula lah, udah turun lagi imam tu dari mimbar. Nak dimulai lagi sholat Jumat tu. Baru nyampe si kawan. Tenang, masih ada pahala. Dapat pahala seperti bersedekah sebutir toluh. Itu pun yang harga 1.200. Telur BG Pak. Jadi udah tahu Bapak Ibu, Bapak-bapak lah terutama cemana besarnya pahala kalau kita datang lebih cepat. Nah, setelah hari ini ke depannya kalau datang sholat Jumat lebih cepat. Termasuk pula adab Jumat, upayakan mengambil di sop pertama. Ibu tahu Bu, bapak-bapak nih kebiasaannya sholat Jumat ndak cari sandaran. Jadi kita khotib ini kan bisa menengok Pak. Saya tengoknya muka-muka bapak kalau saya mengisi di sini di Al Jihad Jumat ataupun di syuhada, tahu saya posisi-posisi bapak itu di mana. Saya orangnya ingat walaupun mungkin nama saya tak tahu, mungkin karena tak sempat mendengar nama bapak. Kadang awak dengar cuman panggilan-panggilannya saja, nama asli tak tahu. Jadi saya perhatikan ini bapak-bapak Bu, udahlah kalau sholat Jumat bukan berlomba-lomba mengambil sop depan, tapi berlomba-lomba mengambil sop belakang atau di samping, supaya bisa bersandar. Nah, jadi makin di depan makin bagus. Apa kata Nabi? Kalau tahu orang betapa besarnya pahala berada di sop pertama, sampai melakukan undian pun jadi. Ini mesti sampai sebegitunya gitu Pak. Aku ya sop pertama, aku duluan ya. Ayolah, shoot kita yuk. Mestinya begitu. Ini tidak. Suruhnya orang, ya Allah. Dan kalau seandainya orang-orang sudah berkumpul mengisi sop, ini adab ini Pak. Jangan langkah-langkahi pundak mereka. Jadi jangan gara-gara tengok bisa ada sela itu. Ini udah penuh ini semua sop. Udahlah Bapak datang belakangan, ndak di depan pula. Bapak langkah-langkahi pundak orang-orang tuh.
Itu hukumnya cuma dua, Pak. Kalau nggak makruh haram. Sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian ulama mengatakan haram. Ini tak boleh, Pak. Pundak orang ini tak boleh kita langkah-langkahi. Kalau lagi duduk begini. Kalau memang terpaksa benar lawa, misalnya awak udah duduk di sop depan, ibu pun juga begitu, udah duduk di sop depan, tiba-tiba belum lagi selesai doa imam tu, awak hendak keluar, kebelet kencing atau apa, hajat lain lah, maka minta izin awak, minta izin ya wak, gitu. Badan diginikan, langkah-langkahnya orang-orang tua. Apa nggak didopak orang? Sebagaimana jangan pula lewat di hadapan orang yang sedang sholat. Cuman begini juga, awak pun mengambil posisi jangan di tempat orang keluar masuk. Itu makruh itu. Jadi kasihlah selah, ya, dikasihlah tempat di mana orang bisa berlalu lalang. Ini tidak. Di situ tempat orang keluar masuk, di situ pula dia pas sholat. Itu makruh. Jadi awak haram melewati dia atau lewat di hadapan dia yang sedang sholat. Dia yang sholat itu pun juga makruh. Termasuk pula adab Jumat, jangan sampai duduk kecuali setelah kita mengerjakan sholat tahiyat. Jadi sholat tahiyat itu sunnah. Lebih disunnahkan lagi kalau awak datang untuk sholat Jumat. Tadi siang menjelang sore mengaji saya di ibu-ibu BTN Perumnas. Dicerita orang tuh, Ustaz, apa hukum Ustaz kalau misal ada pengajian atau wirid yasin atau apapun lah yang diadakan di masjid, kemudian awak baru datang, bolehkah awak sholat tahiyatul masjid? Jadi saya tanya, kenapa rupanya begitu, Bu? Ibu tanya. Soalnya pernah kami mengaji, kebetulan yang mengisi waktu itu seorang ustazah. Saya pun kurang tahu itu. Siapa di Tanjung Balai ini kalau perempuan yang berceramah saya kurang tahu. Jadi waktu ustazah ini berceramah, datanglah jamaah baru masuk ke masjid. Sholat dia tahiyatul masjid. Marah sejadi-jadinya ustazah. Tidak boleh sholat tahiyatul masjid kalau di sini ada pengajian. Begitu katanya. Saya bilang, ini ya Bu, saya kasih analogi saja. Mana lebih utama? Wirid atau ceramah rutin di masjid atau khutbah Jumat, saya bilang. Tentu khutbah Jumat, karena itu menjadi syarat mengadakan Jumat. Sedang ketika khotib menyampaikan khutbah saja, tetap disunahkan tahiyatul masjid. Tapi jangan pula berlama-lama. Apalagi cuman seorang ustazah berceramah wirid yasin. Jadi saya bilang, ya walaupun ada pengajian di situ, ibu baru masuk tetap disunahkan tahiyatul masjid. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi dikatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam kitab ini, kalau awak sholat tahiyatul masjid di hari Jumat, bagi yang ingin mengerjakan sholat Jumat, tahiyatul masjidnya tidaklah 2 rakaat. Tapi yang paling afdol adalah 4 rakaat 1 salam. 4 rakaat 1 salam. Jadi mulai Jumat depan Pak, copat Bapak datang. Jadi ambil tahiyatul masjidnya bukan 2 rakaat, melainkan 4 rakaat. 4 rakaat 1 salam, kata Imam Al-Ghazali.
Yang lebih patennya lagi, Mak, ini borat nih. Yang paling afdol setiap rakatnya setelah Al-Fatihah. Di setiap rakaat setelah Al-Fatihah membaca Qul Huwallah atau surah Al-Ikhlas. Berapa kali Ustaz? 50 kali. Mak, tak lalu ya kan, Pak? Makanya dia dianjurkan datangnya lebih cepat supaya sempat mengamalkan ini. 50 kali rakaat pertama, rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat. Kalau tak lalu, ya udah baca sajalah surah-surah yang ringan untuk dibaca. Maka dalam riwayat dikatakan anna man fa'ala zalika, barang siapa yang mengerjakan tahiyatul masjid pada hari Jumat, lam yamut hatta yara maq'adahu minal jannati aw yuralau. Tidaklah dia mati kecuali ia dapat melihat tempatnya di surga. Atau Allah perlihatkan tempatnya di surga. Jangan lupa sunnah membaca di antara surah-surah berikut ini di hari Jumat. Apa Ustadz? Yang pertama ini yang paling afdol, ya, Al-Kahfi. Ini yang paling afdol. Kemudian termasuk pula di antara yang disunnahkan membaca surah Al-An'am. Termasuk pula yang disunnahkan adalah membaca surah Toha. Termasuk pula yang disunnahkan membaca surah Yasin. Jadi kita ngambil yang itu Pak, yang Yasin tuh, makanya Yasinan malam Jumat. Malam Jumat wirid awak yang dibaca Yasin. Kalau orang-orang Salafi itu kata mereka bid'ah tuh, orang Jumat dianjurkan baca Al-Kahfi kok, baca Yasin pula kalian katanya. Dia belum baca kitab Bidayatul Hidayah. Di dalam kitab Bidayatul Hidayah, nah, di antara surah yang dianjurkan untuk dibaca selain Al-Kahfi yaitu surah Yasin. Sebenarnya kalau kita pikir-pikir memang udah cocok kali loh. Kenapa? Al-Kahfi itu panjang. Lebih panjang bila dibanding dengan surah Yasin. Kadang bapak baca Yasinnya gini-gini kan Pak. Ngantuk-ngantuk. Apalagi kalau yang dibaca Al-Kahfi Mak. Tapi kalau ibu punya waktu, bapak punya kemauan, kalau mau dapat yang lebih afdol, baca surah Al-Kahfi. Apa keutamaannya Ustaz? Kata Rasulullah, man qara'a surat Al-Kahfi lailatal jumu'ah. Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada malam Jumat, au yaumal jumu'ah, atau di hari Jumatnya, u'tiya nuran min haitsu yaqra'uha ila Makkah. Allah sinari ia dengan cahaya yang meneranginya mulai di tempat di mana ia membaca surah Al-Kahfi sampai Mekah. Wa ghufira lahu ilal jumu'atil ukhra. Diampunilah dosanya mulai dari Jumat di mana ia membaca Al-Kahfi sampai Jumat yang akan datang. Wa fadli salasati ayyam. Kemudian Allah kucurkan pahala padanya selama 3 hari. Wa shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbih. Dan 70.000 malaikat berselawat kepadanya sampai di waktu subuh esok harinya. Dari Jumat bapak baca Al-Kahfi, ibu baca Al-Kahfi, 70.000 malaikat berselawat untuk bapak ibu. Tak berhenti-berhenti sampai di waktu subuh hari Sabtunya. Tahu bapak, tahu ibu makna malaikat bersolawat itu apa?
Kalau malaikat bersolawat maknanya adalah istighfar. Kalau Bapak baca Al-Kahfi, malaikat mengucap, ya Allah ampunilah dosa wa'min. Itu makna solawatnya malaikat. Bukan 1-2 malaikat, 70.000 sampai waktu subuh di hari Sabtu. Hebatnya lagi ya Allah, luar biasa nih keutamaan membaca Al-Kahfi. Wa ufiya minad da'i wad dubailati wa dzatil junubi wal juzami wal barasi wa fitnatid dajjal. Kalau dia ada sakit di perut, sakit di kulit, dan sakit-sakit yang lain, maka Allah berikan kesembuhan. Jadi kita yang ada sakit hari ini, coba amalkan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Dan yang paling terpenting, Allah jaga ia dari fitnah dajjal. Nah, coba kita pompa semangat balik nih, baca surah Al-Kahfi. Panjang pun paling 1,5 jam. Kadang kok main HP 2 jam ya kan. Kalau tak mampu Ustaz, aku bukannya tak onda, matua udah kabur. Tak lalu lagi aku baca surah Al-Kahfi. Atau Ustaz, malu aku bilang Ustaz, aku tak pandai baca Quran. Jangankan baca Al-Kahfi, Yasin pun tak lalu Ustaz. Kalau aku baca Yasin tuh Ustaz, bukan tulisan Arab tuh yang ku baca, yang tulisan Latin tuhnya. Ada lagi kadang kalau kita bereditasi itu kan kita perhati orang. Sebenarnya nggak boleh kita memperhatikan orang tuh nggak betul, tapi kadang tak sengaja. Astagfirullah. Kita tengok. Sebenarnya bacaannya udah sampai halaman 40 misal. Tapi yang dia buka mesti halaman 20. Berarti kan dia tak tahu ini. Mulutnya hanya mengikut-ngikut saja. Ecek-eceknya dia ikut baca. Padahal bukan di halaman itu lagi. Ya Allah. Tapi begitulah. Semangat untuk membaca Yasin masih besar. Jadi kalau kita tak lalu membaca Al-Kahfi, membaca Yasin, maka perbanyak membaca surah Al-Ikhlas. Dan perbanyak bersolawat kepada Rasulullah di hari Jumat. Termasuk pula adat di hari Jumat bagi kita yang sholat Jumat. Setelah sholat Jumat Pak, ini mestinya Bapak bisa mengamalkan. Kalau saya sulit ini, karena saya statusnya imam sering. Tapi Bapak ini punya waktu untuk mengamalkannya. Sunnah setelah sholat Jumat membaca 4 surah berikut. Apa Ustadz? Yang pertama Al-Fatihah, yang kedua Al-Ikhlas, yang ketiga Al-Falaq, yang keempat An-Nas. Ibu yang tak sholat Jumat bisa juga membacanya setelah zuhur. Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, masing-masing 7 kali. Apa keutamaannya Ustaz? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a idza sallamal imam yaumal jumu'ah." Barang siapa yang membaca setelah imam melakukan salam di hari Jumat, qabla ayuthniya rijlahu, sebelum ia melipat kakinya, dia baca Fatihatul Kitab, kemudian Qul huwallah, kemudian muawwidhataini yaitu Al-Falaq dan An-Nas, sab'an, masing-masing dibaca sebanyak 7 kali. Apa keutamaannya Ustaz? Ghufira lahu ma taqaddama min zambihi wa ma ta'akhkhar. Diampuni dosa yang sudah lalu dan dosa yang akan datang. Buat dosa sudah diampuni.
Wa u'tiya minal ajri, dan diberikan ia pahala biada di kulli man amana billahi wa rasuli. Sebanyak orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah. Di Bapak, begitu imam salam, Bapak kan bisa baca di belakang sendiri. Kalau saya tak mungkin saya bawakan ini, nanti dikira orang apa, ustaznya agak lain yang dibaca. Kalau kita sebagai imam kan memikirkan juga, ini kira-kira maslahat nggak untuk jamaah, kira-kira susah nggak jamaah. Kalau Bapak kan secara pribadi bisa, Bapak amalkan, Ibu juga bisa amalkan di rumah. Luar biasa keutamaan. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula adab Jumat, kalau di hari Jumat banyak-banyak berdoa. Dan berupayalah di hari Jumat untuk bersedekah walaupun hanya sedikit. Upayakan Pak, hari Jumat itu. Ya, berusaha untuk bersedekah walaupun sedikit. Sesusah-susahnya kalau bisa upayakan walaupun sedikit. Gopek-gopek lah daripada tidak. Ya, terserah mau bersedekah awak ke masjid, ke fakir miskin, ke tetangga. Dan jadikanlah hari Jumat sebagai hari yang memang kita khususkan untuk akhirat kita. Jadi pokoknya kalau udah masuk hari Jumat Pak, ini Jumat ini spesial, berarti ini harinya untuk banyak beribadah. Intinya jangan awak perlakukan hari Jumat seperti hari-hari yang lain. Nah, inilah barangkali adab-adab Jumat daripada kitab Bidayatul Hidayah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa menjadi tambahan ilmu buat kita semua. Masih ada waktu buat kita menunggu azan Isya dikumandangkan. Mungkin di sana sini ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan materi ataupun di luar daripada materi, dipersilahkan. Ya, apa dulu Pak Ismail dulu di luar? Salat tahiyatul masjid. Iya, 4 rakaat 1 salam. Iya. Yes, niatnya tahiyatul masjid juga seperti biasa. Ya, cuman karena kita mengaji di kitab ini memang dijelaskan 4 rakaat 1 salam. Berarti Bapak niatnya usolli sunnata tahiyatil masjid 4 rakaat lillahi ta'ala. Bangkit Bapak kerjakan 4 rakaat tanpa duduk tahiyatul masjid. Tanpa duduk tahiyatul masjid. Tahiyatul, mohon maaf. Tanpa duduk tahiyat awal. Ya Bapak. Siapa tadi? Oh ya, Bang apa dulu? Ya. Ini mohon maaf ya, bukan saya membatasi rezeki. Kalau bagi laki-laki, jika sudah dekat dengan waktu Jumat, itu makruh kita melakukan transaksi. Kalau sudah masuk waktu Jumatnya, azan berkumandang, bukan makruh lagi, bisa haram itu hukumnya. Kecuali pada kondisi-kondisi yang terdesak. Maksudnya yang mengancam jiwa atau mengancam nyawa seseorang, oke. Tapi kalau sebatas untuk mencari nafkah, ya itu bahkan nanti udah naik pun khotib di atas mimbar, ada aja itu. Udah turun pun khotib dari mimbar, ada aja. Nah, jadi bagi yang kita bekerja, tidak hanya bagi penarik beca ya, pekerjaan apapun. Kalau udah dekat, kalau bisa udah mulai ditinggalkan ya.
Tapi kalau mau dilanjutkan oke. Tapi kalau sudah mulai azan berkumandang stop. Yang berjualan stop. Ya, kemudian aktivitas-aktivitas lain stop kecuali yang bersifat darurat. Nah, jadi tentu kalau udah azan kita pilih sholat dulu. Nah, kalau udah di jalan ya nggak apa-apa. Ya kalau di jalan langsung antarkan. Ya betul. Ya kalau misalnya kita udah menerima sewa sebelum azan kan begitu. Tiba-tiba yang macet lah dan lain sebagainya, walhasil di tengah jalan azan berkumandang. Ya tak apa-apa, dilanjutkan sampai ke tempat tujuan, kemudian langsung datang ke masjid terdekat untuk melaksanakan Jumat. Cek. Yo Bapak, dipersilakan. Sholat apa Pak? Iya. Ini termasuk pertanyaan yang bagus ya, karena masih banyak kesalahpahaman di tengah masyarakat. Alkohol yang digunakan pada parfum itu bukan berasal dari zat-zat najis, tapi hasil fermentasi buah-buahan. Jadi menggunakan parfum yang mengandung alkohol itu boleh, sama hukumnya seperti menggunakan parfum yang tidak mengandung alkohol. Jadi boleh ya Pak ya, baik itu di luar sholat maupun di dalam sholat. Yo Bapak. Iya. Iya betul. Jadi apa hukumnya menyebut kalimat hari Minggu? Memang istilah hari Minggu itu bukan istilah yang ada di dalam agama kita. Bahkan saya lupa itu sejarah penyebutan hari Minggu itu kental dengan sejarahnya salah satu agama tertentu, itu di luar daripada agama Islam. Tapi begini, maksud hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum itu dalam perkara syariat dan akidah, bukan dalam perkara adat keseharian. Misalnya begini, kalau pas lah pula orang pakai jas itu kan bukan pakaiannya umat Islam. Jas itu pakaiannya orang kafir. Apakah jika kita memakai jas lantas kita dianggap bagian dari mereka? Tentu tidak. Selama kita tidak meniatkannya itu untuk meneladani mereka. Ya kita menganggap itu sebagai kebiasaan saja atau adat begitu saja. Begitu juga dalam hal istilah penyebutannya, mengarabkan sesuatu tidak berarti itu menunjukkan kita orang yang religius. Misalnya Minggu Bapak ubah jadi Ahad, tentu lebih baik kita menyebutnya Ahad, karena dalam sejarah agama kita penyebutannya memang Ahad. Tapi itu bukan syariat dan itu bukan akidah. Kita nyebut Ahad bukan bertambah pahala. Kita menyebut Minggu bukan berdosa. Jadi silahkan kalau mau menyebut Minggu nggak salah, tapi memang lebih baik kita menggunakan istilah yang memang akrab dengan agama kita. Dan saya nggak mau, kalau saya secara pribadi sebagai guru, nggak mau jamaah saya, murid-murid saya ketika ingin menjadi orang yang religius hanya terfokus kepada hal-hal yang bersifat zohir saja. Misalnya begini, begitu dia mengaji ngomongnya biasanya Minggu jadi Ahad gitu. Kemudian yang biasanya ngomongnya aku kau jadi anak ente. Saya nggak suka seperti itu. Jadi kalau kita ingin menjadi yang lebih baik, banyak belajar ilmu agama, perbaiki akhlak, perbanyak amal ibadah. Jadi bukan hal-hal yang bersifatnya zohir begitu saja. Bukan kemana-mana jadi pakai, misalnya pakai jubah. Ya pakai jubah jelas itu sunat. Tapi orang pakai jubah bukan berarti religius.
ya. Kemudian pakai sorban, kemudian jenggotnya dipanjang-panjang. Ini kan bukan bagian dari syariat, juga bukan bagian dari akidah. Kalau dilakukan lebih baik, tapi jangan di situ fokus utama kita. Jangan mentang-mentang kemana-mana udah pakai jubah, pakai sorban, kemudian jenggotnya udah panjang, lantas merasa lebih baik dari orang lain. Jadi nggak masalah ya Pak, kalau menyebut kata minggu nggak masalah, tapi memang kalau ditanya mana lebih baik, tentu menyebut kata ahad itu lebih baik daripada menyebut kata minggu. Kalau saya secara pribadi selalu menyebut kata ahad itu. Ya siap Bang. Iya. Memang ada hadis Nabi, man jarros saubahu khuyala falyatabawa maq'aduhu minan nar. Barang siapa yang memanjangkan pakaiannya dengan kesombongan, maka akan disiapkan tempatnya di neraka kelak. Nah, kalau di kita, fokus kita bukan pada memanjangkan pakaian. Di kita memahami hadis tersebut, bahwa yang dimaksud daripada hadis tersebut adalah sombong. Jadi bapak kalau panjang sarungnya ya tidak masalah. Kalau panjang kakinya, celananya tidak masalah. Selama bapak bisa menjaga hati tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tapi sebahagian saudara kita, terutama kawan-kawan Salafi Wahabi, memahami hadis tersebut secara tekstualis. Bagi mereka orang kalau memanjangkan celana, memanjangkan pakaian, itu udah pasti sombong. Makanya kalau kita tengok mereka pasti celananya itu cingkrang-cingkrang. Tapi kita bahkan bisa memberikan argumen lagi. Coba cari di mana hadis, di mana Rasul mengatakan yang dicingkrangkan itu adalah celana. Nggak ada. Bahasanya kalau nggak izar, saub. Artinya apa? Izar itu kalau diartikan itu seperti sarung. Jadi kalaupun kita ikuti hadisnya secara tekstualis, bukan celana yang dicingkrangkan, melainkan sarung. Tapi kembali lagi ya, bahwa mau bapak panjangkan sampai di bawah mata kaki tidak masalah. Kalau bapak angkat di atas mata kaki, saya pikir itu lebih baik. Tapi yang paling terpenting bukan panjang atau tidaknya. Yang paling terpenting yang pertama menutup aurat. Dan yang kedua jangan merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu maksud daripada hadis tersebut. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.